Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmi dengan NIM 240866243. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, khususnya mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta standar nasional pendidikan, atau disingkat sebagai SNP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bagian yang pertama yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pertama, kita bahas jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, ada 3 jalur pendidikan. Yang pertama, formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, non-formal, yaitu pendidikan di luar sekolah formal, misalnya kursus, pelatihan, atau kegiatan di PKBM. Yang ketiga, informal, yaitu pendidikan yang terjadi di lingkungan seperti keluarga dan masyarakat, seperti pembelajaran dari orang tua di rumah. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan, yaitu tahapan pendidikan formal yang berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar, SD, SMP, pendidikan menengah, SMA atau SMK, hingga pendidikan tinggi, seperti universitas, akademi, atau politeknik. Dan yang terakhir, jenis pendidikan, yaitu pengelompokan berdasarkan bidang atau kekhususan. Contohnya, pendidikan umum, kejuruan, akademi, profesi, keagamaan, dan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Sekarang kita masuk ke Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35, SNP adalah tolak ukur mutu pendidikan nasional. Artinya, semua sekolah di Indonesia harus memenuhi standar ini agar mutu pendidikan merata di seluruh daerah. Dasarnya, SNP diterapkan oleh pemerintah sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Fungsinya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan supaya mutu pendidikan terjamin. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh pendidikan yang bermutu secara adil dan merata. Sedangkan prinsip-prinsip SNP ada antara lain berpusat pada peserta didik dan relawan dengan kebutuhan khusus. Yang pertama, berpusat pada peserta didik dan relawan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjamin pemerataan mutu. Yang ketiga, berkeadilan dan berkelanjutan. Yang keempat, memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan. Baiklah, yang terakhir yaitu pendapat pribadi. Menurut pendapat saya, penerapan prinsip standar nasional pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Misalnya di jenjang SD, jika standar kompetensi guru dan sarana pembelajaran terpenuhi, maka kualitas belajar anak-anak bisa sama baiknya baik di kota maupun di desa. Jadi, penerapan SNP membantu pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Baiklah, yang terakhir yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara. Mari kita dukung bersama penerapan standar nasional pendidikan agar masa depan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.